Apa yang terjadi di sini? Guys, Madrid lagi otak-atik posisi Alaba untuk musim baru. Tapi bukan cuma itu, di sisi lain Kluivert buka-bukaan soal kelemahan timnas Indonesia jelang babak playoff. Di video ini, kita bakal bongkar strategi Madrid, peran baru Alaba, sekaligus komentar mengejutkan Kluivert. Jadi jangan kemana-mana, karena semua fakta menarik bakal kita kupas sampai tuntas. Real Madrid bikin kejutan gede di uji coba pramusim lawan WSG Tirol, menang telak 4-0. Tapi yang bikin penasaran bukan cuma skor, tapi keputusan Xabi Alonso yang menaruh David Alaba di posisi gelandang bertahan. Biasanya Alaba jadi bek, sekarang dia jadi jantung tengah Madrid. Tapi ada satu keputusan Alonso yang bakal bikin semua fans Madrid deg-degan. Alaba sendiri santai aja, bilang kondisinya hampir 100% dan siap tempur. Tapi guys, kita semua pasti mikir, bisa nggak sih dia main efektif di posisi yang jarang dia mainin? Dan lebih seru lagi, bagaimana pemain muda bakal menyesuaikan diri dengan kehadiran Alaba di tengah? Ini bikin kita nggak sabar lihat laga berikutnya. Di lapangan, Alaba jadi penghubung penting antara pertahanan dan serangan. Setiap sentuhan bolanya terlihat lebih matang, lebih tenang, dan kadang bisa bikin lawan bingung. Tapi ya, masih ada pertanyaan besar. Apakah dia bakal bertahan di posisi ini sepanjang musim, atau cuma sementara untuk eksperimen Xabi Alonso? Yang bikin makin panas, Madrid punya kedatangan baru. Dean Huijsen, dan kembalinya Eder Militao dari cedera. Persaingan di lini belakang makin ketat, sementara Alaba bakal jadi mentor sekaligus pengatur ritme permainan. Nah guys, bayangin aja dah, kalau Alaba cedera atau performanya menurun lagi, siapa yang bakal turun tangan mengisi posisi vital ini? Sementara itu, kabar liar soal Alaba bakal ke Liga Pro Arab Saudi muncul. Tapi agennya langsung bantah. Fokus Alaba cuma satu, Madrid. Dan ya, ini yang membuat kita penasaran, apakah rumor itu bakal ganggu fokusnya? Atau justru bisa bikin semangatnya makin tinggi untuk membuktikan diri? Sekarang kita ke timnas Indonesia dulu. Patrick Kluivert belak-belakan bilang serangan anak asuhnya masih tumpul, dan pertahanan juga belum maksimal. Ula Romeni dan kawan-kawan bakal diasah supaya lebih klinis di depan gawang. Babak playoff akan jadi awal baru, jadi kami ingin perbaikan total, katanya. Kluivert sadar, kelemahan timnya nyata. Bro, ini akan membuat momen-momen berikutnya bakal menarik, karena satu pemain bisa jadi penentu kemenangan atau malah bikin peluang hilang. Dan ya, bagaimana strategi Kluivert bakal mempengaruhi jalannya kualifikasi nanti? Ini masih jadi misteri yang bikin penasaran. Kita kembali lagi ke Real Madrid. Eksperimen Alonso tidak berhenti di Alaba. Pemain-pemain muda diberi kesempatan tampil, sementara Alaba memimpin di lini tengah. Setiap transisi bola antara pertahanan dan serangan kini lebih rapi. Tapi guys, pertanyaannya, apakah fleksibilitas ini akan konsisten sepanjang musim atau hanya sementara saat menghadapi lawan tertentu? Musim 2025-2026 akan jadi ajang uji coba strategi Xabi Alonso, sekaligus momen kebangkitan Alaba. Madrid perlu keseimbangan antara pengalaman dan energi baru. Bro, kita bakal lihat kombinasi antara kecerdikan Alaba, agresivitas pemain muda, dan taktik Alonso yang bisa bikin lawan kewalahan. Dengan persaingan internal yang ketat, fleksibilitas posisi, dan rencana jangka panjang pelatih. Madrid jelas punya potensi jadi dominan di Eropa. Sementara timnas Indonesia bersiap menghadapi babak playoff, semua mata penggemar tertuju pada aksi-aksi menarik kedua tim. Guys, siap-siap aja untuk momen-momen menegangkan dan kejutan yang bikin penonton nempel dari awal sampai akhir musim. Dan guys, kalau lo kira eksperimen Madrid cuma soal Alaba, tunggu dulu. Di segmen berikutnya, kita bakal bongkar soal keputusan mengejutkan Madrid soal transfer Rodri dan beralih ke gelandang muda Crystal Palace. Jangan kemana-mana, kita lanjut ya. Bro, lo pernah nggak lagi rebahan, scroll berita bola santai? Tiba-tiba ada satu judul yang bikin lo bengong? Nah, itu yang gue rasain waktu baca kabar ini. Real Madrid, klub yang udah punya segalanya, ternyata masih aja keliling nyari pemain baru. Dan targetnya, bukan Rodri. Bukan juga pemain senior yang udah kenyang gelar dan medali. Tapi seorang bocah. 21 tahun. Main di Crystal Palace. Namanya Adam Wharton. Harganya? 2 triliun rupiah. Gue ulang, 2 triliun. Kalau duit segitu dibelikan helm, semua motor di Indonesia bisa dapat helm SNI, plus ada sisa buat bikin tugu peringatan. Tapi tunggu dulu. Kenapa Madrid malah ninggalin Rodri, salah satu gelandang terbaik dunia,
demi anak muda ini, apakah ada rencana rahasia di balik layar? Atau ini cuma manuver gila di detik-detik terakhir bursa transfer? Yuk, kita bongkar satu-satu. Musim 2025-2026 udah tinggal hitungan minggu. Mayoritas klub besar udah tutup toko belanja pemain. Barcelona? Udah aman? Manchester City? Lengkap? MU? Masih sibuk debat siapa yang harus dijual. Tapi Madrid kayaknya belum puas. Mereka masih keliling, nyari amunisi tambahan buat persaingan musim baru. Dan entah kenapa, radar mereka nyasar ke Selhurst Park. Crystal Palace musim ini lagi naik daun, bro. Baru aja juara Community Shield, ngalahin Liverpool lewat adu penalti dramatis. Orang-orang sibuk ngomongin Marc Guehi, bek andalan mereka. Tapi di tengah sorotan itu, ada Adam Wharton. Mainnya kalem, passing rapi, visi lapangan jernih. Kayak anak yang pas ujian kelihatan santai, tapi nilainya selalu 100. Pelatihnya tinggal senyum, lawan cuma bisa geleng-geleng. Bukan cuma Madrid yang kepincut. Loh, Liverpool mau. MU mau. City juga udah lirik-lirik, tapi Madrid ini niatnya beda. Mereka sampai kirim orang duduk di tribun Selhurst Park setiap pertandingan. Lo tahu kan? Kayak orang bilang cuma lihat-lihat di toko. Padahal ujungnya beli satu lemari sekalian. Tottenham Hotspur bahkan udah tanya soal harganya. Jawaban paling simpel, 100 juta pounds. Kalau nggak kuat, minggir. Buat klub biasa, pusing. Buat Madrid, paling cuma bilang, bentar, gue cek saldo di aplikasi bank. Pelatih Palace, Oliver Glasner, jawab media dengan santai. Katanya, fokus dia sekarang nyelesain komposisi skuad. Kontrak Wharton? Urusan belakangan, katanya, tapi lo tahulah. Di dunia transfer, kata belakangan itu sering artinya tunggu aja kejutan. Ini kayak orang bilang tenang, gue nggak lapar pas lihat menu. 5 menit kemudian udah pesen 2 porsi. Dan kalau ngomongin transfer, ini nggak jauh beda sama drama Korea. Bro, hari ini bilang nggak dijual, dia bagian penting tim. Besok? Udah senyum di depan kamera, angkat jersey klub baru, sambil bilang dari dulu saya memang penggemar klub ini. Padahal bulan lalu dia bilang nggak pernah kepikiran pindah. Kalau Wharton beneran cabut, efeknya bisa gede banget. Marc Guehi mungkin ikut mikir. Wah, kalau partner gue aja pergi, mending gue cari tantangan baru. Palace yang lagi pede karena juara Community Shield bisa langsung kena mental. Supporter juga. Ya lo tau lah, dari nyanyi-nyanyi di stadion bisa berubah jadi protes di depan kantor manajemen. Sementara di sisi lain, Madrid akan dapat jackpot. Mereka bukan cuma beli pemain, mereka beli masa depan. Lo inget kan gimana Bellingham datang dan langsung jadi nyawa tim? Nah, Wharton bisa jadi cerita sukses berikutnya. Madrid kayak punya kebun bibit pemain bintang. Tiap musim ada aja yang tumbuh mekar. Dan kenapa bukan Rodri? Simpel, bro. Madrid itu nggak mau beli pemain buat 1-2 musim doang. Mereka mikir 5. Bahkan 10 tahun ke depan. Beli pemain muda, poles di latihan, kasih panggung di laga besar. Lalu, boom. Jadi mesin trofi yang bikin lawan was-was tiap ketemu. Strategi ini udah terbukti puluhan tahun. Tapi ya, semua ini masih misteri. Apakah Madrid beneran siap ninggalin opsi seperti Rodri demi Wharton? Atau ini cuma manuver biar klub Inggris lain panik, naikin harga, dan bikin kesalahan? Deadline 1 September makin dekat. Dan di sepak bola, satu telepon di tengah malam bisa ngebalikan semua rencana. Jadi, kita tunggu aja, bro. Kalau ini benar kejadian, Premier League bakal kehilangan salah satu talenta emasnya. Dan 2 triliun rupiah bakal meluncur mulus dari Madrid ke London. Pertanyaannya cuma satu. Ini langkah serius, atau Madrid lagi ngeprank seluruh Eropa? Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.